Nah kemudian kini tentu awak harus punya strategi nih Pak ya. Bahas supaya kau ada percepatan ya. Percepatan. Maka maaf salah satu strategi awak ini adalah itu mangkunya bosnya di Kota Padang dulu memunculkan hubungan Padang dengan negara-negara di IORA, Indian Ocean Rim Association, negara-negara yang berada di Samudra India. Teman Papua ke hubungan je Australia, Papua hubungan je India, kemudian Papua hubungan je Madinah. Kini kok kita lanjut ya tuh. Strategi Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyaldi Ansarullah, Datuk Marajo dalam percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi sesaat setelah melakukan kajian subuh berjemaah di Masjid Al-Maramah beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pembangunan jalan tol ruas Padang Sicincin tetap berjalan hingga sekarang. Bahkan, beberapa waktu lalu Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN menambah anggaran 200 miliar rupiah untuk pembebasan tanah. Sampai sekarang kita belum ada mendapatkan informasi bahwasanya penghentian. Karena memang kerajaannya masih berjalan. Ruas yang pertama lah ruas Padang Sicincin. Itu masih bekerja sebagai ini. Bebasan tanah pembayaran petang kok terakhir ada tambah PT 200 miliar untuk membayar pembebasan tanah. Karena yang bebaskan dibangun. Nah, kenapa? Karena memang untuk pembangunan itu pekerjaannya pusat. Yang bangun itu pekerjaannya pusat. Kerajaan Jawa atau tol itu hanya memutuskan pinlock ya, lokasinya maka diputuskan. Nah, dibuat trasenya oleh pusat, oleh Kementerian PUPR. Nah, kemudian di lapangan terus cari apa situasi di lapangan, bisa jalan cocok segala macamnya, tidak ada hambatan. Nah, kemudian setelah itu selesai dibangun. Penjelasan ini disampaikan Gubernur menjawab pertanyaan jemaah terhadap perkembangan pembangunan jalan tol Padang Sicincin, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Pekanbaru dalam forum tanya jawab. Mahyaldi mengatakan pada bulan Januari 2021 lalu sudah ada dana 6,2 triliun rupiah untuk pembangunan terowongan sepanjang 10 km sebanyak 3 titik. Bahkan tahun 2000 awal 2021 yang lalu kita dapat informasi itu ada dana lebih kurang 6,2 T untuk memprioritaskan pembangunan terowongan sepanjang 10 km. Ada 3 titik. Dana dari JICA. Nah, kemudian sampai sekarang itu belum ditunjukkan oleh pusat mana itu trasenya, mana titiknya. Jadi memang kewenangan itu, dana itu, anggaran itu di pusat. Tugas pemerintah daerah adalah membantu dalam pelaksanaan mana direncanakan itu, dan kemudian kita putuskan, ditetapkan ini lokasi. Nana membebaskan tanah membayar sadonya, membayar orang pusat nah. Yang bayar pusat. Sampailah dihitung berapa tanah apa macam, berharganya kemudian diputuskan oleh oleh appraisal dan kemudian dibayar oleh Liman namanya, ada kelembagaan khusus untuk pembayaran itu. Menghitungnya itu di Kementerian Keuangan, Elman.
Nah, kemudian nanti lah diputusan, maka BPN yang membayar. Nah, BPN itu adalah Badan Pertanahan Nasional. Menurut Gubernur Mahyaldi, dengan pembangunan jalan tol maka Sumatera Barat akan menjadi lokasi yang strategis. Oleh karena itu, ada sejumlah pekerjaan besar yang sedang disiapkan, termasuk pelebaran pelabuhan Teluk Bayur. Selengkapnya, Gubernur Mahyaldi menjelaskan. Nah, kemudian kini tentu awak harus punya strategi ini, Pak. Ya. Bahas supaya kau ada percepatan. Ya. Percepatan. Maka maaf, salah satu strategi awak ini adalah itu makanya bos dari Kota Padang dulu memunculkan hubungan Padang dengan negara-negara di IORA, Indian Ocean Rim Association, negara-negara yang berada di Samudra India. Itu maka Papua ke hubungan dengan Australia, Papua hubungan dengan India, kemudian Papua hubungan dengan Madinah. Kini kok kita lanjut ya tuh. Ya, sehingga insya Allah datang ngabul bertemu aja beberapa pengusaha di Siunjuang dan beberapa daerah. Kini apa lu mempelawe Teluk Bayur. So apa so ada kapal nangka masuk nangka membawa batu baru. Ya, kalau yang kini itu hanya kapasitasnya 35.000 paling tinggi, 35.000 ton. Bisa menginginkan 50.000 ton kapal yang membawa dengan kapal yang membawa ekspor batu bara. Ada pengusaha. Nah, cuma Teluk Bayur belum memungkinkan. Kenapa? Karena yang paling tinggi baru 35.000 ton berhalang. Itu yang akan dialihkan ke Pelindo. Nah, ke situ permintaannya adalah mengusahakan maka areal sandarnya kapal tadi itu ditambah 50.000. Nah, itu yang sedang kita usahakan. Hasil nanti B7 ini ada permintaan berapa ekspor yang mulai kita kembangkan sekarang biji besi itu ke Timur Tengah. Itu juga kapalnya harus juga. Nah, sumber daripada batu bara itu kini tidak hanya di Solunto, Pak, tapi adalah di Jambi. Depositnya bisa untuk sekian puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Deposit. Nah, maka itu kita pelok pelabuhan, maka itu nanti otomatis jalan akan. Itu makanya tembakan awal adalah pembenahan flyover yang ada di Sitinjolong 1,2 triliun. So dalam keadaan jalan kini kok susah menjungkit-jungkit itu. Ambo pai mau ke Solunto pagi-pagi kalau Siunjuang, maka di Batai Kota itu tagak itu panjang, rami banyak ratusan. Rupanya bertanya, berapa tagak truk-truk kosiko? Rupanya mendinginan rem. Ini kalau tidak dinginan rem, nangek rem itu kalau meluncu aja masuk jurang. Itu yang maka didinginkan rem di situ. Ada mencari serupa itu atau pikiran dia mau kamu buat terminal itu. Kalau tidak dia jalan tagak ratusan oto, Pak. Oh pagi-pagi itu rami susah berselisih. Suuk kida tagakannya di Batai Kota itu truk. Oh bayar. Nah, itu kita rencanakan untuk buat terminal truk. Nah, kecil kawan-kawan tidak usah terminal truk. Kita buat mana rest area. Jadi bisa menjadi sebagai objek wisata, jadi parkir atau truk-truk sekali. Nah, itu rencana. Nah, tembak itu adalah untuk itu. Kini kita dorong di Teluk Bayur itu Pak, itu petang tamu je suatu kelembagaan di pusat itu bertanya, bisa enggak dibuat pabrik ban di Sumatera Barat? Kenapa? Gatahnya Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatera Utara, maksudnya
Oh bisa. So kini ada permintaan ban di Mesir, permintaan ban di beberapa negara Afrika. Nah, kamu mencari investor untuk ban. Nah kalau itu ada, berarti kan kapal nanti Teluk Bayu akan lebih tinggi frekuensi. Dan kemudian yang lalu kita lakukan ekspor untuk hasil pertanian dan lain. Dulu ketika kita dorong Basran Padang itu bisa dikirim ke Maldives. Lah ada perhitungan dulu. Cuma terhalang di pusat di Indonesia karena semen Indonesia. Tidak jadi. Lah adalah membawa investor dari Maldives untuk bisa membawa semen ke sana. Ke Maldives yang nanti akan masuk ke Afrika dan kemudian masuk ke Eropa. Dari Timur Tengah itu dibawa gipsum, kemudian dari situ bawa semua. Maka situ kuncinya adalah bahas supaya Teluk Bayu berkembang. Ya. Maka dan tanda kutip. Akhirnya ada perkembangan baru. Ya, ada wakil ketua DPD RI yang lalu ceramah di Unan, kemudian sudah itu meminta ceramah di Bupati Wali Kota di Sumatera Barat. Bahwa kini sedang dibangun pelabuhan di pantai Myanmar. Lalu pelabuhan itu Sagadang, Singapura. Jalan dibuatnya 20 buah kendaraan lebar yang akan menyambungkan Myanmar sampai ke Cina. Sebab apa? Sebab Selat Melaka itu lah crowded, ya, bersiko. Ya, maka dibuatlah pelabuhan situ dan nanti jalan situ tembus dari Myanmar langsung ke Indochina. Itu makanya ada Cina dan Indochina. Senang dan bersaing di situ apa Cina dan Amerika. Nah kalau memang itu jadi, maka Sumatera makin strategis. Nah itu salah satunya nanti hubungan timur, pantai timur ke pantai barat, masuk aksesnya tol. Nah, mungkin itu yang sedang kita dorong. Ya, ada perkembangan sehingga Abu Petang minta ke beberapa kementerian supaya Sumatera gubernur-gubernurnya bisa berkonsolidasi. So kini di tengah pulau taruhlah pantai Padang ke tengah ada pulau dulu Pulau Karang di Samudra Hindia itu kini lagi jadi pangkalan Amerika. Jadi memang bisa persaingan antara Cina dan Amerika itu akan real. Soviet lah ada deh. Nah maka itu Sumatera itu nanti akan strategis dalam perkembangan itu nanti. Nah maka itu dan kalau memang pemahaman sampai maka nanti ya konektivitas termasuklah jalan dari itu akan itu tanda kutip untuk mendorong pembangunan itu bisa terrealisasi. Ya, dan kemudian awak benahi Teluk Bayu awak, dan kemudian ekspor dan kemudian impor awak. Nah kalau memang itu nanti akan terjadi, maka pantai barat Sumatera dan Padang Sumatera Barat itu akan menjadi strategis dalam itu. Makanya kini lah dibuat di Padang itu lah setujui, yaitu akan membuat pusat logistik BNPB, minta tanah 3 hektar lagi di pertanian di Cangkeh, ya. Nah, jadi sehingga kalau ikut logistik nanti terjadi bencana di Sumatera, maka nanti dikirimkan dari Padang ke beberapa daerah yang lain. Nah, sehingga akhirnya tentu konektivitasnya akan dalam tanda kutip itu akan dibangun. Jadi itu dukungan, dorongan dan kemudian perkembangan tol itu Pak. Jadi kini Abu Sao untuk menggerakkan Teluk Bayu dan kemudian juga kini sedang dikembangkan Teluk Tapang. Ya, awak sedang mengusulkan Teluk Tapang itu nanti menjadi PSN, pusat pusat proyek strategis nasional. Itu lebih kurang 50.000 hektar. Kita akan bangun di situ beberapa hal. Nah, ini sedang berjalan. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadikan
Sumatera Barat akan lebih strategis untuk ke depan. Ya. Nah, sehingga nanti akses itu akan terbangun. Mungkin lebih daripada itu Pak. Mungkin jalur barat, Pak sedang menyiapkan juga jalur barat, pantai barat Sumatera. Ya, itu makanya kini Pak pesisir sampai di Padang itu sampai di Ulak Karang sampai ke Teluk Bayu, ke apa nanti ke BIM sampai nanti ke Periaman sampai nanti ke Ayabangi. Nah, itu kini di Periaman lah Papalewa. Pak dari bendara ke Periaman, Allah ada bagian-bagian jalan 2 kali lipat lebar jalan ini. Tergantung bupatinya bisa menyelesaikan, kalau selesai tanah bupati yang berbangun. Nah, sehingga nanti jalur itu, sehingga kini awak pai dari Padang ke pai ke Luak Sekapian, Luak Basuang, ya, lebih rancak jalan ke Pariaman ke Apole dibandingkan ke Bukit Tinggi, lebih capek, lebih rakit. Nah, kita putih AC itu Pak. Itu diantara. Jadi memang mudah-mudahan dengan Niko, semoga tentu harus mendorong jadi tiap macam. Nah, tapi perkembangan seperti itu Pak, kaitannya tol tadi. Dan itu namanya keinginan. Kini awak di Bukit Tinggi sedang melanjutkan bypass. Itulah sedang kita persiapkan. Jadi Bukit Tinggi Padang Luar kalau padek ini. Tiap hari lah itu. Ambo itu ada lalu macet. Oke, itu kan masyarakat lah setuju untuk dilanjutkan di bypass di belakang yang direncanakan dulu. Akhirnya sedang proses. Nah, kalau ada orang menampu sih kok, tolong kanan kalau saya mampunya alang lah. Ya. Tapi alhamdulillah Pak, layalah kami kasih, mudah-mudahan kelancar. Nah, sampai nanti ke Kota Baru di Pasar Kota Baru. Nah, mudah-mudahan nanti sambung. Memang itu harus dicari alternatif. Jadi itu beberapa strategi. Ya. Zara TV melaporkan.